Cerita dimulai dengan seseorang pria bernama Baku Madarame, sosok penjudi legendaris yang dikenal dengan julukan pelahap kebohongan. Di awal cerita, Baku sedang berada dalam pertaruhan paling gila sepanjang hidupnya. Ia menantang langsung pemimpin organisasi Kakeru yang bernama Kiruma Souchi. Organisasi Kakeru sendiri merupakan organisasi gelap yang sudah lama beroperasi di Jepang, mengatur perjudian tingkat tinggi dengan aturan turun-temurun. Di sini, uang bukan satu-satunya taruhan, nyawa juga bisa jadi jaminan. Dalam pertaruhan tersebut, Baku mempertaruhkan 500 miliar yen dan nyawanya demi merebut posisi sebagai pemimpin tertinggi Kakeru. Uniknya, Baku tidak memilih permainan kartu, dadu, atau permainan biasa. Ia justru memilih permainan tebak-tebakan. Baku menebak dalam waktu 1 jam akan ada pesawat terbang yang melintas di atas mereka. Sebaliknya dengan Souchi, dalam waktu 1 jam tidak akan ada pesawat yang terbang di atas mereka. Taruhan pun dimulai. Namun seperti biasa, dalam sebuah perjudian pasti ada kecurangan. Saat pemimpin Kakeru memberi kode, bawahannya langsung bergerak menghubungi pihak bandara. Semua penerbangan dihentikan. Bahkan pesawat yang sudah mengudara diperintahkan untuk putar balik. Bukan cuma itu, orang suruhan Baku yang seharusnya menerbangkan pesawat juga digagalkan. Satu jam berlalu, tak satu pun pesawat melintas di atas mereka. Artinya, Baku kalah. Sesuai perjanjian, Baku bertaruh 500 yen dan juga nyawanya. Maka segera Baku akan dieksekusi. Wasit Kakeru bernama Tuan Yako Hikoichi langsung menembaknya. Namun, tembakan itu sengaja tidak mengenai titik vital. Baku memang terluka parah, tapi ia masih hidup. Pemimpin Kakeru mengampuni Baku dengan satu syarat. Baku diasingkan ke tempat terpencil dan keanggotaannya dicabut. 3 tahun berlalu, Baku kini hidup sederhana, jauh dari dunia perjudian. Hingga suatu hari, saat berjalan santai, ia melihat perjudian kecil di pesisir pantai. Sebagai pejudi dengan julukan pelahap kebohongan, instingnya langsung bekerja. Tanpa basa-basi, Baku langsung bertaruh 1 juta yen. Bandar dengan percaya diri mengocok dadu dan hasilnya keluar 6, 6, dan 4. Baku menang. Bukan hanya itu, ia langsung membongkar trik bandar. Ternyata, dadu dan meja tersebut dipasang magnet. Namun Baku juga menaruh magnet di dalam lipatan uangnya untuk mengcounter magnet milik bandar. Malam harinya, saat Baku sedang menikmati ramen, seseorang datang menemuinya. Orang itu memberitahu bahwa ada mantan ilmuwan bernama Iki Sadakuni yang berniat mengacaukan organisasi Kakeru dan ingin menguasai organisasi Kakeru. Mendengar itu, Baku langsung bergegas menuju Tokyo. Di sisi lain, Sadakuni, mantan profesor tersebut,
terlihat sedang berjudi melawan seorang menteri keuangan. Menteri itu terus kalah hingga terlilit hutang sebesar 300 juta yen. Saat diminta melunasi hutang terlebih dahulu, sang menteri justru menyuruh pengawalnya membunuh Sadakuni dan wasit Kakeru. Namun rencananya gagal total. Wasit bernama Kirome Kama dengan kemampuan bela diri luar biasa berhasil melumpuhkan semua pengawal dan bahkan membunuh sang menteri tanpa ragu. Tak lama kemudian, Baku bertemu seorang pemuda polos bernama Kaji. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja, hanya karena Kaji memberi minuman kepada Baku karena Baku terlihat menginginkannya. Bukan karena tidak punya uang untuk membeli, hanya saja Baku tidak memiliki uang receh untuk memasukkan ke dalam kotak minuman. Dari obrolan ringan, Baku mengajak Kaji untuk mencari uang lewat jalur pintas, yaitu bermain kasino. Di kasino, mereka bermain roulette. Baku yakin angka yang sudah keluar tidak akan keluar lagi, jadi ia menghindari angka tersebut. Namun hasilnya justru berlawanan. Angka 9 keluar 2 kali berturut-turut, membuat Baku kalah besar. Ia kalah 350.000 yen atau sekitar 35 jutaan jika dirupiahkan. Ia tidak menyerah, lalu Baku membeli chip dengan sisa uangnya. Ia tetap tidak memilih angka 9, namun kali ini, ketika permainan akan dimulai, ia mengeluarkan permen dan memakannya. Kaji langsung paham, permen itu adalah kode. Kaji pun memasang semua taruhannya di angka 9. Dan yang terjadi, mereka berhasil memenangkan hadiah 5 juta yen. Karena sebelumnya, Baku sudah memberitahu Kaji, jika dia memakan permen itu, maka Kaji harus segera memasang semua taruhan ke angka yang tidak dipilihnya. Setelah keluar dari kasino, Baku menyuruh untuk berpisah. Baku merasa Kaji terlalu berisiko jika terus bersamanya. Ia menyuruh Kaji pergi dan hidup bebas, jauh dari dunia berbahaya yang ia jalani. Kaji menolak karena baginya Baku adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Namun Baku tetap menolaknya. Akhirnya mereka berpisah. Di sisi lain, Sadakuni mendatangi kasino milik teman Baku yang bernama Ranko. Sadakuni menantangnya berjudi dan berhasil menang, membuat Ranko rugi besar. Keributan pun terjadi hingga Baku muncul dan menantang Sadakuni langsung. Namun Sadakuni menolak. Ia hanya mau bermain dengan anggota resmi Kakeru. Balik ke Ranko yang sedang kesal karena dia kalah banyak melawan Sadakuni. Tiba-tiba Baku menghubungi Ranko dan meminta bertemu. Di sebuah bar, Baku meminta bantuan untuk meminta keanggotaan Kakeru milik Ranko. Ranko menolak dan mengarahkan Baku untuk menemui seorang kakek misterius di Taman Nakabari yang merupakan anggota Kakeru. Dia akan menawarkan permainan kepada siapa saja dan akan memberi hadiah besar demi untuk hasrat psikopatnya. Mungkin dari situ Baku bisa mendapatkan kartu anggota Kakeru. Namun sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa memenangkan dan berhasil selamat dari permainan itu. Tanpa ragu, Baku mencarinya. Dan di tengah jalan, Baku tidak sengaja bertemu dengan Kaji. Kali ini, Baku menerima Kaji sebagai partner, karena untuk kembali ke dunia Kakeru,
Baku tahu ia tidak bisa berjalan sendirian dan butuh seseorang seperti Kaji. Terlihat seorang kakek lanjut usia sedang menonton adegan psikopat, di mana adegan tersebut merupakan rekaman pribadi dari korbannya. Kakek ini bernama Taro Kokono, seorang anggota organisasi Kakeru yang memiliki kebiasaan aneh, yaitu menyiksa korban-korbannya sendiri. Sesuai rencana awal, Baku mengikuti instruksi Tankeru. Kaji dijadikan umpan karena ia terlihat seperti pria biasa dengan wajah polos. Rencana tersebut berjalan dengan lancar. Kakek Taro Kokono mendekati Kaji lalu mengajaknya bermain sebuah game di rumahnya. Ia menawarkan hadiah besar jika Kaji berhasil memenangkan permainan tersebut. Lalu Baku langsung menyetujui ajakan itu dan mengatakan bahwa ia juga ingin ikut dalam permainan tersebut. Setelah sampai di kediaman kakek Taro, terlihat memang benar kakek tersebut memiliki wasit organisasi Kakeru yang bernama Hikokichi Yako, di mana wasit itu juga yang menembak Baku 3 tahun lalu sebelum dia diasingkan. Permainan yang ditawarkan sebenarnya cukup sederhana. Mereka hanya perlu mengambil 5 kunci dari peliharaan milik kakek Taro untuk membuka sebuah perangkat penanda. Jika mereka berhasil membukanya sebelum waktu habis, maka mereka dinyatakan menang. Hadiah yang ditawarkan tidak main-main, yaitu 10 juta yen. Namun Baku menolak hadiah berupa uang dan berniat pergi. Ia mengatakan bahwa yang ia inginkan adalah keanggotaan Kakeru. Mendengar hal tersebut, kakek Taro terkejut karena ternyata Baku mengincar keanggotaannya. Setelah berpikir sejenak, kakek Taro akhirnya menyetujui permintaan Baku dan tetap menambahkan hadiah 10 juta yen. Game pun dimulai saat perangkat tersebut dipasang dengan batas waktu 2 jam. Saat mereka menyusuri area permainan untuk mencari peliharaan milik kakek Taro, tiba-tiba mereka melihat seseorang dengan perlengkapan senjata api. Tanpa peringatan, orang tersebut langsung menembak Kaji. Beruntung, tembakan itu hanya menggores wajah Kaji. Dengan panik, Baku dan Kaji langsung berlari menyelamatkan diri. Di saat itulah mereka menyadari bahwa yang disebut sebagai peliharaan itu ternyata adalah manusia bersenjata. Kaji yang masih syok berusaha menghubungi polisi, tetapi gagal karena area tersebut telah dipasangi pemblokir sinyal. Lebih parahnya lagi, perangkat pembatas waktu yang Kaji kenakan ternyata merupakan bom aktif. Namun Baku tetap meyakinkan Kaji bahwa mereka pasti bisa berhasil memenangkan permainan tersebut. Baku kemudian menjalankan rencananya dengan mengalihkan perhatian prajurit kakek Taro. Sementara Kaji bersembunyi untuk menjebak prajurit tersebut. Rencana mereka berhasil. Setelah berhasil menjebak satu prajurit, mereka mulai mencari kunci sekaligus mengambil barang-barang yang berguna untuk menghadapi sisa prajurit lainnya. Tersisa 4 orang. Dengan peralatan seadanya, mereka berhasil melumpuhkan satu persatu. Akhirnya, semua kunci berhasil dikumpulkan dan perangkat pun berhasil dibuka. Karena rencananya gagal,
Kakek Taro menjadi marah dan akhirnya melepaskan senjata biologisnya. Senjata biologis tersebut ternyata adalah anak kandungnya sendiri yang bernama Rodem. Saat anaknya masih menjadi tentara bayaran, kakek Taro melakukan eksperimen terhadap anaknya sendiri sebagai percobaan sains. Ia mengklaim bahwa Rodem merupakan mahakarya terbesarnya. Rodem memiliki kekuatan yang sangat berbahaya, namun juga memiliki satu kelemahan. Setelah 15 menit, Rodem akan tertidur. Dalam kondisi terdesak, Baku dan Kaji berlari menuju sebuah bangunan kecil. Di dalam bangunan, mereka mencari benda yang dapat mereka gunakan. Lalu mendapatkan cairan etanol. Dari situ, Baku mendapatkan ide bagaimana cara mengalahkan Rodem. Dengan rencana yang telah tersusun rapi, mereka memancing Rodem ke arah jebakan. Akhirnya, Rodem berhasil dilumpuhkan menggunakan etanol. Terungkap bahwa pensil yang sebelumnya diberikan Baku kepada wasit Yako ternyata merupakan alat penyadap suara. Dan yang terpenting, hal tersebut tidak melanggar aturan, karena di dalam organisasi Kakeru, tindakan kecurangan dianggap sah selama lawan tidak mengetahuinya. Dengan begitu, Baku berhasil mendapatkan keanggotaan Kakeru dan uang sebesar 10 juta yen. Namun karena Baku masih memiliki masalah di dalam organisasi Kakeru, Baku justru menuju Kaji untuk menerima keanggotaan tersebut. Namun Kaji menolak karena organisasi tersebut terlalu bahaya baginya. Baku tidak mempersalahkan keputusan Kaji. Baginya, Kaji bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Tak lama setelah itu, Baku tiba-tiba terjatuh ke tanah akibat luka parah yang ia alami saat melawan Rodem. Baku pun pingsan. Saat tersadar, Baku mendapati dirinya berada di kediaman Ranko. Ranko merawat Baku hingga kondisinya pulih. Baku meminta bantuan Ranko. Ia memohon agar Ranko mengizinkannya membawa seseorang ke rumah tersebut. Orang itu tidak lain adalah Rodem, anak dari kakek Taro Kokono. Awalnya, Ranko terkejut dan tidak setuju. Namun karena Baku terus memohon, Ranko akhirnya mengalah dan menerima permintaan tersebut. Setelah Baku kembali membawa Rodem ke rumah Ranko, Kaji datang menghampiri Baku. Kaji memohon agar Baku menerimanya kembali sebagai rekan. Kaji juga mengatakan bahwa ia bersedia bergabung dengan Kakeru. Mendengar hal itu, Baku akhirnya menyetujui permintaan Kaji. Saat melihat Rodem berada di rumah Ranko bersama Baku, Kaji terkejut. Namun Baku menjelaskan dengan rinci bahwa Rodem sebenarnya adalah orang baik. Baku juga mengatakan bahwa mulai sekarang Rodem memiliki nama baru, yaitu Marco. Karena mengira Baku hanya membawa satu orang dan bukan dua, Ranko sempat menolak. Namun penolaknya perlahan berubah setelah Marco menunjukkan kemampuan memasaknya. Dengan lihai, Marco memotong daging dan menyajikan masakan yang sangat lezat. Akhirnya, Ranko pun menerima mereka. Di pertemuan organisasi Kakeru, para wasit berkumpul untuk membahas siapa yang akan menghadapi Sadakuni, mantan profesor tersebut. Nama yang muncul adalah Kaji sebagai anggota baru. Mendengar hal itu, beberapa wasit menyatakan ketidaksetujuannya. Namun wasit Jako menjelaskan bahwa Kaji tidak sendirian. Ia akan didampingi langsung oleh Baku Madarame, sang pelahap kebohongan.
Dengan penjelasan itu, akhirnya semua wasit menyetujui keputusan tersebut. Beralih ke sisi lain, Sadakuni terlihat mengunjungi kembali laboratorium lamanya. Ia mengenang kejadian kelam di masa lalu karena ulah pejabat menteri keuangan. Para rekan Sadakuni tewas akibat bom yang dikirimkan kepada mereka. Peristiwa itu hanya menyisakan Sadakuni seorang diri. Semua itu terjadi karena Sadakuni menolak memberikan hasil penelitiannya kepada sang menteri. Sadakuni ingin memajukan Jepang dan menciptakan perdamaian dunia, bukan mencari keuntungan pribadi. Ia bahkan berniat membagikan penemuannya secara gratis kepada seluruh dunia. Namun di dunia ini, orang-orang tanpa kekuasaan akan selalu kalah oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Karena itulah, Sadakuni kini memiliki ambisi untuk menguasai organisasi Kakeru demi mewujudkan cita-citanya, demi perdamaian dunia. Di sisi lain, Baku memiliki tujuan yang sama. Namun menurut Baku, Sadakuni sudah dibutakan oleh dendam, dan Sadakuni mudah dikendalikan oleh orang lain. Karena itulah, Baku menganggap Sadakuni sebagai orang yang tidak layak. Tibalah saat yang paling ditunggu. Pertandingan antara Sadakuni melawan Baku akhirnya dimulai. Sesuai taruhan yang telah disepakati sejak awal, taruhan pertandingan ini masing-masing 2 miliar yen. Masalahnya, Baku hanya membawa 50 juta yen. Melihat hal itu, para rekan Sadakuni langsung marah dan menganggap Baku tidak serius.